Fatigue adalah kondisi di mana tubuh kita sudah terasa lemas, tidak fokus dalam bekerja dan kurang kemampuan dalam bekerja. Fatigue adalah kelelahan, mengantuk, yang intinya kondisi badan kurang fit. Fatigue menguap, Sering menguap, konsentrasi berkurang, badan lemas, emosi tidak stabil. haus. Kalau saran saya biar nggak fatigue ya itu tadi, mengatur pola makan, mencukupi kebutuhan tubuh. Semangat pagi! Saya Hendra, medik onset di Buma Binsua. Pada saat ini saya akan menyampaikan tentang pelatihan fatigue management. Tahukah Anda, fatigue adalah penurunan kemampuan fisik dan atau mental, tingkat kewaspadaan dan kesiapsiagaan akibat gabungan faktor fisik, mental, kualitas dan kuantitas tidur, kesehatan dan psikososial. Secara umum, perasaan lelah akibat aktivitas fisik dan mental, kondisi kesehatan. Secara persepsi, mengalami rasa lelah dan ngantuk, mengalami penurunan kinerja. Secara fisiologi, kondisi otot atau saraf pusat sebagai dampak dari aktivitas fisik dan mental dan kurangnya istirahat. Ada 4 jenis fatigue. Yang pertama, kumulatif fatigue adalah kelelahan yang menumpuk dikarenakan bekerja lebih berat dalam periode beberapa hari atau beberapa minggu sehingga seseorang kekurangan waktu istirahatnya. Yang kedua, circadian fatigue adalah efek dari terganggunya irama biologis tubuh yang ditandai dengan adanya gangguan tidur atau kelelahan yang muncul saat jam atau irama biologis manusia menurun. Circadian fatigue seringkali terjadi di lokasi tambang pada saat jam kritis, yaitu jam 2 dini hari sampai dengan jam 6 pagi atau jam 14 siang sampai jam 16 sore. Yang ketiga, akut fatigue. Akut fatigue ini terjadi karena organ tubuh untuk bekerja secara terus-menerus dan penggunaannya melebihi kapasitas tubuh. Kelelahan ini akan hilang dengan adanya istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, yang keempat, chronic fatigue, yaitu kelelahan akut yang terakumulasi dalam tubuh dan dalam jangka waktu yang lama secara terus-menerus. Hal ini terjadi karena adanya kelelahan setiap hari dan berkepanjangan, sehingga kelelahan dapat terjadi tidak hanya di akhir bekerja, akan tetapi pada saat atau sebelum bekerja. Ada 3 tingkatan fatigue. Yang pertama, ringan, kedua, sedang, ketiga, berat. Dari setiap tingkat fatigue memiliki gejalanya masing-masing. Gejala fisik tingkat ringan, dia akan seperti menguap, merasa haus, anggota badan terasa berat, penampilan kurang semangat, tidak merasa segar setelah tidur. Tingkat ringan, gejala mental, konsentrasinya akan berkurang, mudah bingung, dan merasa susah berpikir. Fatigue dengan tingkat sedang memiliki gejala fisik, sakit kepala, mata merah, mual, koordinasi lemah, kecepatan reaksi lambat, tidak seimbang dalam berdiri, merasa ingin berbaring, seluruh badan lelah, kaku, dan canggung dalam gerakan. Fatigue dengan tingkat sedang memiliki gejala mental. Yang pertama, bicara yang salah, lelah berbicara, menjadi gugup, tidak dapat mempunyai perhatian atau tidak konsentrasi, hilang ingatan dalam waktu singkat atau lupa akan instruksi, tidak dapat tekun dalam bekerja, dan akan terasa malas. Fatigue dengan gejala sedang memiliki gejala emosi, yaitu perubahan mood, menurunnya kepedulian atau toleransi terhadap sesama, mudah marah atau tersinggung, serta tidak dapat mengontrol sikap. Fatigue dengan tingkat berat memiliki gejala fisik. Yang pertama, akan mengantuk berat, kelopak matanya berat, tidur sekejap atau kepala mengangguk, serta jatuh tertidur.
Patik dengan tingkat berat memiliki gejala mental yang pertama, membuat keputusan yang salah atau buruk, mengambil tindakan yang berisiko, serta sering berbuat salah atau error. Patik dengan tingkat berat memiliki gejala emosi yang pertama, temperamen dan tidak terkontrol, serta lebih cenderung untuk agresif. Beberapa faktor risiko penyebab kelelahan. Yang pertama, beban kerja, baik dari fisik dan mental. Yang kedua, pola shift kerja. Yang ketiga, irama sirkadian atau irama biologis tubuh. Yang keempat, kualitas dan kuantitas atau jumlah jam tidur. Yang kelima, pekerjaan gila kerja atau shift kerja malam lebih berisiko daripada siang. Yang keenam, pajanan lingkungan kerja. 7, lama waktu kerja. 8, lama waktu istirahat. 9, kesehatan. 10, faktor gaya hidup. Dan yang terakhir, yang 11, faktor psikologis. Mengapa sih kita harus mengelola patik ini? Dan seberapa penting sih patik ini? Nah, ini akan berdampak pada penurunan kinerja dan produktivitas kerja kita, serta akan berdampak juga pada penurunan kewaspadaan kita, dan berdampak juga pada peningkatan risiko terjadinya kecelakaan. Tetap diingat, tubuh manusia tidak dirancang untuk bekerja di malam hari. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan di malam hari, maka wajib dilakukan pengendalian sehingga dapat mencegah bahaya dari patik ini. Sedangkan jika kita melakukan aktivitas pada siang hari, secara grafik kita mulai mengalami penurunan tingkat kewaspadaan pukul 8 malam sampai dengan pukul 6 pagi. Dari hasil penelitian pada pekerjaan mengemudi, didapat fakta bahwa jika mengemudi lebih dari 4 jam, berdampak pada waktu reaksi dan atensi menurun secara tajam. Jika mengemudi lebih dari 10 jam, rasa lelah akan meningkat error 40% sampai dengan 80%. Jika bekerja lebih dari 12 jam, maka akan mengalami peningkatan lelah dan stres, sehingga potensi kecelakaan akan meningkat sampai 37%. Jika kurang tidur, itu akan berdampak pada tingkat kantuk akan meningkat, waktu respon menjadi lambat, bahkan terjadinya peningkatan pelanggaran batas jalan. Efek patik terhadap kinerja mengemudi, perhatiannya akan menurun, tidak fokus dan tidak konsentrasi. Setir mengemudinya, dia akan mengalami pelanggaran batas jalan atau zigzag. Waktu reaksi akan menjadi lambat, kecepatan mengemudi dia akan bisa menjadi lambat ataupun sangat cepat juga. Serta kemampuan menilai risikonya akan menjadi rendah. Perilaku motivasi, dia akan cenderung lebih agresif dan berani untuk mengambil resiko. Ciri-ciri umum kecelakaan akibat patik, dia akan lebih sering terjadi pada kecelakaan tunggal. Misalnya keluar jalur jalan, menabrak tanggul, atau masuk jurang. Pengemudi tidak akan mampu menghindar, sering terjadi pada jalan yang rata dan kecepatan yang tinggi. Tidak ada jejak pengeraman, sering mengakibatkan cedera serius bahkan kematian atau fatal. Efek sirkadian itu kecelakaan di jam rawan dari jam 2 dini hari sampai jam 5 pagi dan jam 14 siang atau sampai sore hari. Bagaimana sih strategi mengelola risiko patik di tempat kerja oleh manajemen atau perusahaan? Yang pertama, desain atau pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat. Untuk kerja 12 jam 2 shift, periode kerja maksimal 10 minggu berturut-turut, bekerja dengan 2 minggu berturut-turut istirahat. Setiap 2 minggu periode kerja, hari ke-14 diberikan 1 hari istirahat. Istirahat minimal 1 jam setiap shift kerja. Kerja 8 jam atau 3 shift, minimal 30 menit istirahat selama 1 shift kerja. Yang kedua, laik sehat, fit dan bugar untuk bekerja atau fit to work. Bebas dari sakit yang menyebabkan penurunan kemampuan fisik atau menurunkan kewaspadaan seperti diabetes tidak terkontrol, jantung, tekanan darah tinggi tidak terkontrol, hepatitis aktif, TBC aktif, dan sebagainya. Tidak dalam pengaruh alkohol dan narkotika. Tidak dalam pengaruh obat yang dapat menyebabkan kantuk, seperti obat batuk, obat flu, dan sebagainya. Cukup tidur minimal 6 jam dalam 1 kali 24 jam. Jika sakit,
konsultasikan ke dokter dan paramedik di klinik perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan pemenuhan gizi saat di tempat kerja seperti makan, minum, dan snack. Gizi seimbang antara karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Kerja 2 shift, minimal kita membutuhkan 1400 kilokalori makanan dan plus snack atau opsional ya. Batasi makanan tinggi gula dan atau karbohidrat serta lemak. Yang keempat, pemantauan atau pengecekan kelelahan. Yang pertama, pemeriksaan tanda vital yang diukur itu adalah tekanan darah dan nadi. Yang kedua, kita lakukan sobriety test, dilanjutkan dengan peregangan sesaat. Saat awal shift dan atau saat jam rawan dari jam 2 dini hari sampai jam 5 pagi. Yang kelima, edukasi dan sosialisasi kelelahan atau fatigue, yaitu pada pekerja kita lakukan di training kelas, keluarga pekerja baik dari door to door, kelas atau kunjungan ke tambang. Yang keenam, penerapan teknologi seperti fatigue alarm, OSPAT, work close, dan lain sebagainya yang dapat diterapkan setelah melakukan kajian. Nah, jika tadi pengelolaan fatigue secara bersama, beberapa usaha yang dapat kita lakukan dalam mengelola fatigue secara individu seperti yang pertama, buka jendela kabin, turun dari unit, bergerak dan olahraga kecil. Tidur sesaat selama 15-30 menit. Terasa lelah, khususnya shift malam rentang pukul 2 dini hari sampai dengan pukul 6 pagi hari. Saat istirahat siang, setelah tidur saat, ambil waktu 5-15 menit untuk pemulihan dulu. Jika tidur saat tidak dapat membantu Anda untuk bugar, maka segera lapor pengawas dan wajib tidur atau pulang ke mes atau rumah. Hal-hal yang tidak direkomendasikan untuk dilakukan saat merasa lelah di jam kerja, yaitu yang pertama, hindari minum minuman berenergi. 2. Hindari minum kafein, kopi atau teh jam 7 sampai 9 pagi, jam 13 dan jam 17.30 sampai 18.30. Yang ketiga, kafein dengan memakai gula, kopi manis atau teh manis secara aktual dapat berlawanan dengan efek dari kafein ini. Yang keempat, hindari minum kopi sebagai rutinitas untuk melawan kantuk. Kelima, efek minum kopi muncul 15 sampai 30 menit, bertahan 3 sampai 5 jam. Saat Anda pulang, Anda akan mengalami sulit tidur. Cara mengurangi efek kerja shift yang pertama, jika memungkinkan, jadwal waktu tidur dan bangun tidur tetap sama saat hari kerja dan hari libur. Kedua, untuk pekerja non-shift tidak bekerja malam, tidur 8 jam setiap malam. 1 kali periode tidur tanpa naps atau tanpa periode tidur lainnya. Yang ketiga, sebelum memulai shift malam, tidur lebih mundur dari kebiasaan dan bangun lebih siang dari kebiasaan. Fase ini akan membuat ritme sirkadian Anda beradaptasi untuk shift baru. Yang keempat, tidak melakukan pekerjaan lainnya saat off. Kelima, dapatkan tidur yang cukup saat off atau tidak bekerja. Dan yang terakhir, yang keenam, hindari alkohol, nikotin, dan kafein. Mari terapkan gaya hidup sehat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kelola stres Anda di rumah dan di tempat kerja. Olahraga teratur, lakukan 150 menit dalam seminggu. Pola makan yang benar, dan hindari merokok. Sekarang, kita berbicara terkait tips tidur yang baik. Atur waktu tidur. Pada umumnya, kita butuh tidur 6 jam dalam waktu 24 jam terakhir. Sesuaikan suhu kamar antara 18 sampai 24 derajat Celcius. Atur cahaya menjadi lebih redup dan hindari kebisingan. Mandi dengan air yang hangat. Sesuaikan kasur dengan keinginan Anda. Manajemen fatigue yang baik menghindari kita dari insiden.